Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Jauh sebelum manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui bahwa akan banyak dari mereka yang kelak terlempar ke dalam neraka. Hal ini pun bisa dilihat jelas dari berbagai ayat di dalam Al-Quran. Lantas muncul sebuah pertanyaan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa banyak dari umat manusia terlempar ke neraka, bagaimana Dia bisa begitu kejam dengan menciptakan takdir tersebut? Atau bahkan mengapa kita semua diciptakan menjadi manusia jika pada akhirnya banyak dari kita yang akan terjerumus ke dalam neraka? Pernahkah kalian berpikir demikian, sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Inilah Masya Allah. Ini alasan kenapa kita diciptakan menjadi manusia versi dari Magenta Islam. Alasan kita diciptakan sebagai manusia. Penciptaan kita sebagai manusia memang merupakan sebuah misteri yang selalu menimbulkan tanda tanya. Mengapa kita harus terlahir sebagai manusia dan bukan sebagai malaikat atau hewan? Dan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu kejam dengan menjadikan sebagian manusia sebagai penghuni neraka? Mengapa Allah Ta'ala tidak menciptakan semua manusia beriman dan masuk ke dalam surga? Dalam salah satu dialognya di Dubai, Dr. Zakir Naik menjawab berbagai pertanyaan tersebut mengenai logika yang jelas serta bersumber dari Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa kitalah yang bodoh karena telah memilih untuk menjadi manusia dan mengikuti ujian Allah Ta'ala. Bagaimana bisa? Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." Secara rinci sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya manusia merupakan makhluk yang bodoh karena telah menyanggupi amanah untuk sepenuh hati beribadah kepadanya. Padahal seisi alam semesta pun tidak menyanggupi amanah tersebut karena khawatir akan mengkhianati amanah itu. Hal ini pun sekaligus menjawab pertanyaan tentang mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tega membiarkan banyak dari umat manusia yang terjerumus ke dalam neraka. Karena justru manusia sendirilah yang menjerumuskan diri mereka ke dalam neraka dengan tidak menjalankan amanah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia. Alasan tentang kenapa kita diciptakan sebagai manusia juga Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan pada ayat Al-Quran yang lain. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi." Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan." Surat Al-A'raf ayat 172. Ayat ini sahabat beriman mengisahkan tentang perjanjian antara umat manusia dengan Allah Ta'ala. Bahwasanya saat manusia masih berupa ruh, Allah Ta'ala telah menanyakan komitmennya untuk terus beribadah kepadanya. Seandainya komitmen tersebut tidak disanggupi, maka dirinya tidak akan terlahir ke dunia ini sebagai manusia. Meski demikian, sang ruh menyanggupi komitmen tersebut, sehingga terlahir dan menjalani kehidupan sebagai manusia. Hanya saja komitmen itu tidak lagi diingat oleh manusia. Mengapa demikian? Sebab itulah ujian yang harus dilalui umat manusia. Tak akan ada ujian apabila manusia mengingat komitmen tersebut. Meski demikian, Allah Ta'ala pun mengutus para nabi dan rasul untuk mengingatkan umat manusia akan janji yang telah dibuatnya.
Dengannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat siapa-siapa saja manusia yang akan beriman kepadanya. Hal ini pun dilakukan agar tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk mengelak saat Allah Ta'ala menagih janji mereka di hari akhir kelak. Mengapa hanya sebagian manusia yang beriman? Jika memang demikian, muncul kembali satu pertanyaan. Mengapa Allah Ta'ala tidak menciptakan seluruh manusia beriman dan bertakwa? Apakah agar tak ada yang masuk ke nerakanya? Terkait hal ini, sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjelaskan lewat Al-Quran surat Yunus ayat 99. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Sebelum manusia diciptakan, Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk yang selalu bertakwa, yakni para malaikat. Mereka diciptakan khusus untuk senantiasa bertakwa kepadanya tanpa memiliki kebebasan berkehendak. Adapun manusia diciptakan dengan hawa nafsu serta kebebasan memilih jalan kebaikan atau keburukan. Hal ini Allah Ta'ala lakukan untuk menguji siapa saja umat manusia yang akan taat beribadah kepadanya. Lantas ujian seperti apakah yang dialami oleh umat manusia? Apakah Allah Ta'ala memang sengaja membuat sebagian manusia gagal ujian dan berakhir di neraka? Ujian bagi manusia. Alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala sahabat beriman menciptakan manusia di muka bumi ini diantaranya adalah untuk mengujinya dengan dunia dan seisinya. Manusia bebas melakukan apapun selama hidupnya dan berhak memilih untuk menjadi hambanya yang taat atau menjadi makhluk yang kufur. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 2-3 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur." Kehidupan manusia di dunia ini dapat diibaratkan sebagai sebuah ujian kelulusan, di mana hanya siswa-siswa terbaik saja yang akan lulus. Allah Ta'ala menguji umat manusia untuk menyeleksi umat terbaik yang kelak bisa mendapatkan tempat di surga melalui Al-Quran dan Al-Hadis serta lewat risalah yang dibawa oleh Nabi dan juga Rasul. Allah Ta'ala memberikan pedoman bagi umat manusia untuk memilih jalan yang diridhoinya. Hanya saja manusia seringkali kufur akan peringatan Allah Ta'ala dan Rasulnya, sehingga perbuatan mereka sendirilah yang membuat mereka tergelincir ke dalam api neraka. Kebebasan memilih. Sahabat beriman, siapapun yang dapat melewati ujian dengan terus beribadah kepadanya, maka ia kelak akan masuk ke surganya Allah Ta'ala. Adapun yang gagal mengikuti ujiannya dan terlena dengan nikmat dunia, maka ia kelak akan gagal dalam ujian sehingga masuk ke dalam neraka. Ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pun dapat menentukan di mana kedudukan kita di akhirat kelak. Mereka yang lulus dari ujian akan mendapatkan kedudukan lebih baik ketimbang malaikat yang diciptakan khusus untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Adapun mereka yang tidak lulus akan memiliki kedudukan lebih rendah daripada hewan yang tidak dibekali dengan akal pikiran. Kebebasan memilih untuk lulus ujian di dunia atau tidak merupakan keistimewaan yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia. Karena itu sahabat beriman, pilihan untuk masuk surga atau neraka Allah Ta'ala ada di tangan kita. Kitalah yang terlahir sebagai manusia dan mengikuti ujian yang Allah Ta'ala berikan. Kita jugalah yang dapat menentukan apakah kita terlahir sebagai bahan bakar api neraka ataukah bukan. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.